Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimatus Zahro, Prodi Ekonomi Syariah semester 5, NPM 211207290719. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi Syariah dari dosen pembimbing kita, Bapak Saifuddin Zuhri, MIE, yang mana pada tema kali ini saya akan membahas tentang pengertian serta prinsip dari koperasi syariah dan koperasi konvensional. Nah, di dalam materi tersebut kami akan membahas beberapa bagian, yakni yang pertama adalah pengertian koperasi syariah dan konvensional, tujuan dari kedua koperasi tersebut, serta fungsi dan prinsip serta landasan-landasan dalam kedua koperasi tersebut. Baik, sebelum kita lanjut ke pemateri, sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang latar belakang adanya koperasi di Indonesia. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa koperasi ini sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Koperasi ini adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi di Indonesia ini dulu itu juga sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Raden Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi ini dengan bertujuan untuk membantu rakyatnya pada saat itu yang terjerat hutang dengan rentenir. Lalu koperasi ini berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Bapak Budi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Muhammad Hatta, menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang membuat Bapak Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi, gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Baru sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. Jadi itu sedikit tentang latar belakang dari koperasi Indonesia. Yang pastinya pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur penuh oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Setelah itu baru terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi begitulah latar belakang yang dari koperasi di Indonesia. Langsung saja masuk ke permateri. Yang pertama tentang pengertian koperasi syariah. Nah, di Indonesia kan ada koperasi syariah dan konvensional. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yakni tentang koperasi syariah. Untuk pengertian dari koperasi syariah sendiri secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang berprinsip kegiatan atau tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah jelas di sini bahwa koperasi syariah segala tujuan dan kegiatan usahanya harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah sendiri yaitu adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan gharar. Selanjutnya tentang jenis-jenis dari koperasi syariah. Jenis-jenis dari koperasi syariah itu ada 6. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi produksi, koperasi serba usaha, dan koperasi unit desa. Untuk koperasi konsumsi, yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang pangan, barang-barang sandang, dan juga barang pembantu keperluan masyarakat. Seperti contoh kalau barang-barang pangan itu biasanya seperti beras, gula, garam, dan lain-lain. Sedangkan untuk sandang itu lebih kepada kain batik dan tekstil. Nah, kalau untuk barang-barang pembantu keperluan seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang koperasi kredit. Nah, koperasi kredit sendiri adalah koperasi simpan pinjam
yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Selanjutnya, koperasi produksi. Kalau koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang di koperasi. Yang keempat, koperasi jasa. Nah, kalau koperasi jasa ini adalah jenis koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan pengurus maupun masyarakat umum. Kalau yang kelima, koperasi serba usaha. Dan yang terakhir, koperasi unit desa. Nah, ada dua jenis ini adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggota dan pengurusnya. Biasanya, koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, dan sebab lainnya. Itu untuk jenis dari 6 koperasi syariah. Tentang tujuan dan jenis koperasi syariah, yang mana di sini saya menemukan adalah 3 tujuan. Ya, ini yang pertama, menurut Dusuki Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan maqasid syariah yang fungsinya untuk melakukan 2 hal yang penting, yaitu tahsil dan ibqa. Nah, tahsil itu adalah mengamankan manfaat. Sedangkan ibqa yaitu mencegah kerusakan atau cedera atau madaroh seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. Nah, untuk yang kedua yakni mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang mana di sana disebutkan, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu." Yang terakhir, tujuan dari koperasi syariah ialah menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang mana di sana disebutkan bahwa, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki serta seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Selanjutnya tentang fungsi dari koperasi syariah. Di sini saya tulis fungsi dari koperasi syariah itu ada 7. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Serta yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah. Nah, profesional, fatonah, konsisten dan konsekuen atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalis pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melalui kontrol terhadap koperasi secara efektif. Yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kembangkan usaha-usaha produktif anggota sebagai alat pelaksana peraturan pengendali ekspansi aktiva yang tidak tepat. Sedangkan dari ketujuh fungsi di atas masih ada peran dan fungsinya koperasi syariah, yakni yang mana ada 3 fungsi dan peranan koperasi syariah. Yang pertama, sebagai manajer investasi. Kenapa fungsi koperasi syariah sebagai manajer investasi? Karena dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Selanjutnya, sebagai investor atau suhibul mal. Bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana,
dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan mudorobah mutlakoh, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi sosial. Nah, koperasi syariah ini mengharuskan memberikan pelayanan sosial bagi kepada anggota yang membutuhkan atau kepada masyarakat duafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat atau emergency loan, dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok yaitu al-qard yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat duafa dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan tanpa pengembalian pokok atau qardul hasan yang sumber dananya dari dana zis atau zakat, infak, dan sedekah. Tentang landasan dari koperasi syariah serta prinsip koperasi syariah. Nah, untuk landasan dari koperasi syariah sendiri di sini ada 5. Yang pertama yakni berlandasan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berdasarkan kekeluargaan, berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Yang keempat berdasarkan fatwa DSN MUI. Dan yang kelima tentang penerapan prinsip syariah LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Terus untuk prinsip koperasi syariah itu sendiri di sini ada 4 macam, yakni yang pertama meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak. Yang kedua, kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariat Islam. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemutusan sumber daya ekonomi pada segelintir orang. Sedangkan prinsip-prinsip syariah lainnya adalah larangan melakukan perbuatan maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi atau gambling yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua, larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. Yang ketiga, larangan gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang keempat, larangan haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Yang kelima, larangan riba, yaitu segala bentuk histori mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antar barang ribawi sejenisnya. Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemasaran, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Jadi sudah jelas bahwa dalam prinsip koperasi syariah itu ada larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, serta yang terakhir adalah larangan ikhtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang-barang dan jasa untuk tujuan permainan harga, dan larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dalam maslahat maqasid syariah. Produk koperasi syariah, yang mana di sini adalah macam jenis-jenis produk penghimpun dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah. Di sini ada 3. Yang pertama adalah produk penghimpun dana funding, yang mana pelayanan jasanya diselenggarakan adalah bentuk simpan tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan penarikannya. Nah, produk penghimpun dana atau funding ini ada beberapa. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disertakan di antara besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi. Bagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetoran dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dan keanggotaan koperasi syariah. Selanjutnya, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota dan calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.
Bentuk simpanan sukarela ini dibagi lagi menjadi dua jenis karakter. Yang pertama adalah karakter yang pertama bersifat akad titipan yang disebut dengan akad wadiah. Yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat mengembalikan pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggotanya. Yang kedua, karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudorobah, baik revenue sharing maupun profit and sharing. Selanjutnya, produk penyaluran dana financing. Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil, ada pula sebagai pengembang fungsi sosial. Nah, penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya, baik unit sektor real maupun unit jasa keuangan syariah atau UJKS, yaitu pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan yang terakhir adalah transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga nih, yang terakhir adalah pelayanan jasa atau servis. Nah, akad ini dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah ali utang piutang al-hiwalah, transaksi pengalihan utang piutang. Yang kedua, gadai atau atoran untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada koperasi syariah dan memberikan pembiayaan. Yang ketiga, al-qard, pinjaman kebaikan untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. Yang keempat, wakalah, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Yang terakhir adalah kafalah, berarti penjaminan. Nah, itu seperti yang kita sudah bahas di atas, koperasi syariah itu seperti apa, pengertiannya bagaimana, terus landasannya seperti apa, peran dan fungsinya seperti apa, dan prinsip-prinsipnya seperti apa, dan sedangkan yang terakhir adalah produknya. Maka kita akan lanjut tentang koperasi konvensional. Selanjutnya adalah pengertian koperasi. Nah, di sini koperasi berasal dari bahasa Yunani atau corporation, yang artinya usaha bersama, dan istilah kredit berasal dari bahasa Yunani kredit yang berarti kepercayaan, trust advice. Oleh karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan. Pada Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, koperasi yaitu Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral dalam tata perekonomian Republik Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa kalau yang tadi koperasi syariah itu berlandasan dengan makosid syariah atau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalau untuk konvensional lebih kepada mengikuti undang-undang. Bukan berarti koperasi syariah tidak mengikuti ke undang-undang, tidak. Semua sama, tapi yang membedakan di sini koperasi syariah itu lebih kepada makosidus syariah atau bertuntun kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang Bapak Muhammad Hatta yang menegaskan bahwa idealisme koperasi mengandung nilai-nilai. Yang pertama, rasa solidaritas. Dua, menanam sifat individualita. Yang ketiga, menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam perusahaan untuk melaksanakan self-help atau auto-aktifah guna kepentingan bersama. Yang keempat, mendidik cinta kepada masyarakat. Yang kepentingan harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri. Yang terakhir, menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial. Itu menurut Bapak Muhammad Hatta koperasi, bahwa idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai yang berikut yang saya sebutkan tadi. Nah, dari di atas tersebut, di sini ada
fungsi dari koperasi. Yang pertama, fungsi ekonomi, dan yang kedua fungsi sosial. Kalau fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari dan anggotanya. Yang kedua, koperasi sosial, yang mana dalam bentuk kegiatan-kegiatannya sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial. Sedangkan dari landasan-landasan untuk koperasi konvensional, di sini ada landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap, mulai dari landasan idil, landasan mental, dan landasan struktural. Nah, landasan idil ini adalah koperasi adalah Pancasila, atau yang mana ya koperasi adalah menurut landasan idil, koperasi adalah Pancasila yang 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Terus di sini ada landasan struktural, yang mana landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasan menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1845, yang mana bunyinya di sini adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, landasan mental. Nah, landasan mental ini adalah koperasi Indonesia, setia kawan, dan kesadaran pribadi. Landasan ini tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran pribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Intinya, terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasinya. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima yakni kemandirian. Kemandirian pada koperasi dimasukkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Karena apa? Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerjasama antar koperasi ini berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan bahas tentang tujuan, peran, dan fungsi dari koperasi. Di sini ada 3 hal tujuan dari koperasi. Yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembangunan barang-barang dan bahan-bahan yang dihasilkan oleh anggota koperasi. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan yang terakhir, koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 1992 diuraikan fungsi dan peranan koperasi. Fungsi dan peranan koperasi adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan menurut Dr. Sukamto Rekso Hadiprojo bahwa fungsi koperasi Indonesia ini adalah alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi sosial, dan sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Nah, untuk yang terakhir nih adalah tentang modal koperasi dan perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Nah, di sini pertama adalah modal koperasi. Secara umum, sumber dana atau modal koperasi adalah terdiri dari modal sendiri atau bersumber dari simpanan wajib. Ialah simpanan yang tertentu tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Dan simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Yang ketiga adalah dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang terakhir, donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu dan yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa ada sesuatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. Yang kedua, modal pinjaman atau modal luar yang bersumber dari yang pertama anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. Itu sedikit dari modal koperasi atau permodalan dari koperasi. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang perbedaan dari koperasi syariah dan konvensional. Nah, dari tadi kan sudah dibahas nih koperasi syariah itu seperti apa, landasannya seperti apa, pengertiannya gimana, terus sedangkan perbankannya itu sendiri, konvensionalnya itu seperti apa. Nah, kita masuk kepada perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Di sini sudah jelas ya, dari pengertiannya saja, koperasi syariah merupakan koperasi yang berlandaskan dengan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga atau riba yang memberatkan nasabah. Maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan-perbedaannya dapat dilihat dari aspeknya, yaitu yang pertama dari pembiayaan. Nah, perbedaan dari koperasi syariah dan konvensional yang pertama bisa dilihat dari aspek pembiayaan. Koperasi konvensional biasanya memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi, sedangkan pada koperasi syariah menggunakan bagi hasil, yaitu cara yang diambil untuk melayani para nasabah. Kedua, bisa dilihat dari aspek pengawasan. Aspek pengawasan yang diterapkan oleh koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja. Ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi, berbeda dengan pengawasan dari koperasi syariah. Nah, kalau dari koperasi syariah, selain yang diawasi adalah prinsip pengawasan kinerjanya, juga diawasi pengawasan syariahnya. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu, kejujuran para income koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini. Bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil juga tidak luput dari diawasinya. Yang ketiga, bisa dilihat dari aspek penyaluran produknya, yang mana koperasi konvensional biasanya memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya. Maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang atau barang tersebut yang dilakukan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak.
nasabah tetap harus mengembalikan uang sebesar yang dipinjam serta bunga yang telah ditetapkan kepada RAT. Sedangkan dalam koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai, maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah. Uang atau barang yang dipinjamkan pada para nasabah pun tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil. Artinya, jika nasabah mengalami kerugian, koperasi pun mendapat pengurangan pengembalian uang dan sebaliknya. Yang terakhir nih, bisa dilihat dari fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerimaan dan penyaluran zakat, sedangkan koperasi syariah zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi berfungsi sebagai institusi ziswaf. Jadi sudah jelas ya, dari 4 tersebut koperasi syariah dan konvensional sudah jelas-jelas berbeda. Dari yang kita bahas, di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi konvensional hanya berfokus pada pengawasan kinerjanya saja, pengelolaan koperasi saja, sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah saja, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil. Pada konvensional, sistem operasinya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sementara pada bank syariah sistem operasionalnya yang digunakan adalah bagi hasil dan nisbah. Dari semua yang sudah saya bahas, apabila ada yang tidak paham atau tidak mengerti, kalian bisa menanyakan secara langsung atau bisa langsung komen. Dan terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.